Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama, program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ketujuh, yaitu pertemuan terakhir sebelum kita menghadapi ujian tengah semester. Topik pada pertemuan kali ini yaitu terkait tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh media massa. Nah, di sini ada pengertian komunikasi massa yang dibagi menjadi pengertian secara luas dan pengertian secara khusus. Untuk pengertian secara luas, yaitu komunikasi yang pesan-pesannya itu bersifat umum dan terbuka. Tekanannya pada informasi atau pesan-pesan sebagai gejala sosial. Jadi fokusnya itu pada orang-orang yang melakukan pembagian informasi. Sedangkan pengertian secara khusus yaitu komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui media massa. Tekanannya pada media massa ini sebagai gejala teknik yang dimana fokus kajiannya pada media yang menyebarkan informasi. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi massa. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah sebuah media yang menyampaikan informasi itu secara tertulis dan dicetak, dan biasanya itu menggunakan kertas, yang dimana mempunyai manfaat untuk masyarakat dan kepentingan rakyat yang banyak. Nah, di sini contohnya ada koran. Koran ini merupakan media massa yang pertama ditemukan. Ya, koran ini memiliki fungsi untuk memberikan informasi, baik itu dari berita, hiburan, ataupun yang di dalam itu ada kritik dan saran. Terus juga yang kedua contohnya ada majalah. Nah, majalah ini merupakan salah satu media massa yang banyak memberikan hiburan bagi pembacanya. Tampilan majalah jauh lebih menarik dibandingkan dengan koran. Majalah ini biasanya dibuat dari kertas licin sehingga menjadi daya tarik, dan juga tampilannya itu jauh lebih berwarna. Selanjutnya yaitu ada tabloid. Tabloid merupakan media cetak yang memiliki ukuran seperti surat kabar atau koran, namun tampilannya sama menariknya seperti majalah. Tabloid ini memiliki harga di atas surat kabar, namun masih di bawah harga majalah. Nah, di dalam tabloid ini biasanya kita bisa dapat memberikan informasi mengenai seputar kehidupan, media pembelajaran menulis, memberikan hiburan atau fungsi lainnya. Selanjutnya itu ada buku. Nah, buku ini digunakan untuk memberikan informasi tertentu. Nah, buku teks itu biasanya digunakan untuk pembelajaran, sehingga isinya itu tidak beraneka macam seperti surat kabar atau majalah sebelumnya. Nah, jumlah halaman buku teks itu jauh juga lebih banyak dibandingkan media cetak lainnya. Bahkan di beberapa lainnya itu dicetak dengan menggunakan hardcover, sehingga buku ini terlihat lebih elegan dan mewah. Jenis komunikasi massa yang kedua yaitu media elektronik. Nah, media elektronik itu berbeda dengan media cetak yang dimana dengan menggunakan media kertas. Nah, kalau media elektronik ini justru menggunakan berbagai macam peralatan elektronik dalam menyampaikan informasinya. Contohnya yaitu ada televisi. Televisi ini salah satu media elektronik yang menyampaikan informasi melalui kotak elektronik yang akan menampilkan gambar dan suara ataupun berupa video. Terus juga ada radio. Kalau radio ini media massa yang menyampaikan informasinya itu melalui gelombang radio.
Radio itu membutuhkan pemancar sinyal gelombang radio dan perangkat radio agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada ponsel. Ya, ponsel ini sebenarnya bukan hanya sebagai alat untuk nelpon, karena ponsel di era sekarang ini memiliki banyak fitur tambahan ya, seperti ada kamera, terus juga kalkulator, jam, mesin berjari dan lain-lainnya. Dan contoh yang terakhir yaitu internet. Nah, internet ini kan bagian yang tak bisa terpisahkan ya dari kehidupan kita. Karena dengan adanya internet kita mampu menyampaikan informasi secara real time, bisa melalui telepon atau video call gitu kan. Kemampuan internet yang mampu menyampaikan informasi secara cepat serta akurat membuat banyak orang ya termasuk kita tidak bisa berpaling dari media elektronik yang saat ini. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri komunikasi massa. Nah, ciri-ciri ini disampaikan atau diutarakan oleh Charles Rewitz. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu diarahkan pada layak yang relatif lebih besar, heterogen dan anonim. Terus pesan-pesannya mewakili usaha banyak orang yang berbeda dan disampaikannya juga secara terbuka. Yang ketiga, sering dapat mencapai kebanyakan layak secara serentak, bersifat sekaligus. Yang keempat, komunikatornya cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks, yang dimana biasa melibatkan biaya besar dan bekerja lewat suatu organisasi yang rumit. Kemudian ciri-ciri komunikasi massa menurut Elizabeth Neumann, dia mengidentifikasi cirinya yaitu yang pertama bersifat tidak langsung. Jadi pesan-pesan komunikasi massa ini sampai ke lainnya harus melalui media teknis. Yang kedua, proses komunikasi massa bersifat satu arah. Tidak ada interaksi antara peserta komunikasi. Yang ketiga, pesan-pesan komunikasi massa ini bersifat terbuka untuk publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, mempunyai publik atau layak yang tersebar. Dari dua tokoh yang sudah menyampaikan, disimpulkanlah karakteristik komunikasi massa seperti yang pertama yaitu komunikator terlembagakan. Jadi komunikasi massa ini melibatkan lembaga. Komunitas ini bergerak dalam organisasi yang kompleks, bukan kerja perorangan. Kegiatan komunikasi lebih terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Yang kedua, pesan komunikasi bersifat umum dan terbuka. Pesan komunikasi massa ditujukan untuk semua orang, tidak untuk sekelompok orang tertentu. Pesan komunikasi massa tidak dimaksudkan untuk kebutuhan perorangan ataupun pribadi. Terus yang ketiga, komunikasi bersifat anonim dan heterogen. Nah, anonim ini artinya pengirim atau penerima tidak saling kenal. Sedangkan heterogen ini merujuk pada kemajemukan layak yang datang dari berbagai latar belakang sosial, demografis, ekonomis, dan kepentingan yang beragam. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Jadi pesan-pesan media massa diterima dan dikonsumsi oleh layak secara serempak dan bersama-sama. Yang kelima, komunikasi massa lebih mengutamakan isi apa yang dikatakan daripada hubungan, yaitu cara mengatakan. Nah, isi pesan itu bisa meliputi aspek kehidupan manusia seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Yang keenam,
Pola penyampaian pesan komunikasi massa bersifat cepat dan tidak terkendala waktu dalam menjangkau layak luas. Yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Nah, ini stimulasi alat indera ini tergantung pada jenis media. Indera penglihatan digunakan untuk menggunakan media cetak seperti kita ketika membaca surat kabar, buku, atau majalah. Untuk indera pendengar itu untuk mendengarkan radio, dan indera penglihatan dan pendengaran itu jika kita menikmati atau menonton televisi. Yang kedelapan yaitu umpan balik dalam komunikasi massa itu bersifat tertunda atau delay dan tidak langsung. Jadi komunikator ini tidak dapat berjalan segera bagaimana reaksi terhadap pesan yang disampaikannya. Selanjutnya yaitu proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa ini yaitu proses produksi dan reproduksi ini media massa berlangsung dalam mekanisme yang rumit, yang dimana itu melibatkan banyak orang, kemudian juga membutuhkan banyak biaya dan dukungan alat-alat teknis. Nah, salah satu elemen khas yang terdapat dalam proses komunikasi massa adalah fungsi penyaringan informasi. Dalam proses komunikasi ini ada variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam melakukan gatekeeping. Yang pertama ada ekonomi. Nah, kebanyakan media massa ini mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor, atau kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial. Yang kedua ada pembatasan legal. Nah, ini berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita. Yang ketiga ada batas waktu. Jadi detail ini dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan. Yang keempat ada etika pribadi dan profesionalisme gatekeeper. Yang keenam nilai berita. Jadi nilai berita ini intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan. Hendaknya itu diseimbangkan. Yang kedelapan yaitu reaksi terhadap feedback yang tertunda. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen media massa. Komponen-komponen media massa ini dapat ya dibedakan atas sumber atau komunikator, pesan, saluran atau media, khalayak, kemudian juga gatekeeper, dan yang terakhir yaitu ada efek. Nah, yang pertama itu terkait komunikator atau sumber. Jadi sumber utama dalam komunikasi massa itu berupa lembaga atau organisasi. Lembaga media yang dimaksud ini bisa berupa perusahaan penerbitan surat kabar, kemudian juga bisa stasiun radio, televisi, dan lainnya. Komunikator dalam sistem komunikasi massa itu mengandalkan peralatan modern dalam menyampaikan dan menyebarkan pesan secara cepat kepada layak luas. Nah, komunikator ini dalam sistem komunikasi massa itu harus memperhatikan dua hal ya. Yang pertama yaitu kepercayaan pada komunikator, menyangkut keahlian dan tingkat kepercayaan sumber. Yang kedua dari daya tarik komunikator. Sebagai komunikator itu diupayakan mencapai kesamaan-kesamaan dengan layaknya agar ada daya tarik yang ditimbulkan bagi layak. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat bersifatnya itu ideologis dan demografis. Komponen yang kedua yaitu pesan. Nah, pesan media massa ini dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Nah, menurut Hurrik ini ciri pesan komunikasi massa ini yaitu ada publicity, yaitu pesan komunikasi umum bersifat terbuka, ada juga refit,
yaitu dirancang untuk mencapai layak luas dan waktu singkat dan simultan. Yang ketiga yaitu transient, untuk memenuhi kebutuhan segera. Dikonsumsi ini sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Komponen yang ketiga yaitu saluran atau media. Nah, media massa ini merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Saluran media ini bisa surat kabar, itu dalam media cetak ya. Kalau dalam media cetak itu ada surat kabar, koran, majalah. Kalau untuk media elektronik itu ada radio, televisi, dan media digital. Yang komponen keempat yaitu layak. Layak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Layak media massa adalah orang-orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi dan film, serta menggunakan internet. Yang kelima yaitu gatekeeper. Nah, gatekeeper ini fungsinya itu menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Mereka yaitu seperti para editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Nah, para gatekeeper ini dalam menjalankan tugasnya itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor ekonomi, pembatasan hukum, deadline waktu, etika pribadi, dan profesionalisme. Kompetisi antar media, nilai berita, dan reaksi terhadap feedback yang tertunda. Di samping itu, proses seleksi atau penyaringan tersebut memperkatakan hal-hal yang bersifat teknis dan situasional untuk menyesuaikan produksi isi pesan dengan kebutuhan layaknya. Komponen-komponen komunikasi massa yang terakhir yaitu efek. Nah, efek komunikasi massa ini berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Nah, dampak ini bisa berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri layak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Nah, menurut Berlo, klasifikasi dampak perubahan yang dialami audiens setelah mengikuti pesan-pesan media massa itu dapat dibedakan atas elemen pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata. Nah, selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam proses komunikasi. Ada hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, hambatan mekanis, dan hambatan interaksi verbal. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, antara lain yaitu fungsi informasi, kemudian juga korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Untuk informasi ini fungsinya yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Untuk korelasi yaitu menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, dan menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif. Untuk fungsi kesinambungan yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus serta perkembangan budaya baru. Untuk fungsi hiburan yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi, dan meredakan ketegangan sosial. Dan untuk fungsi mobilisasi yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang juga dalam bidang agama. Fungsi komunikasi yang kedua yaitu fungsi komunikasi massa bagi individu, itu berupa informasi, beridentitas pribadi, integrasi,
interaksi sosial, dan fungsi hiburan. Secara umum, fungsi media massa ini sebagai pengawasan lingkungan, korelasi, sosialisasi, hiburan, dan periklanan dan komersil. Nah, selanjutnya di sini ada peran komunikasi massa menurut Dennis Mesquill. Yang pertama yaitu jendela. Jadi jendela itu pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak. Yang kedua, juru bahasa, yaitu yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Yang ketiga, yaitu pembawa dan penghantar informasi dan pendapat. Yang keempat, yaitu jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Yang kelima, sebagai penunjuk jalan yang aktif, yaitu menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Yang keenam, penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus, menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar, sistematis atau tidak. Yang ketujuh, cermin. Nah, yaitu memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan atau distorsi karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat anggota masyarakat atau segi dari yang ingin mereka hakimi atau celah. Yang kedelapan yaitu tirai atau penutup, yaitu menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan atau ekstremisme. Nah, itulah teman-teman pembahasan pertemuan kita pada pertemuan yang ketujuh tentang komunikasi massa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.